Bulan Mei tuh. Tapi di bulan Mei ini ada peristiwa. Nah, terus nih peristiwa, tapi bulannya bulan Islamnya namanya bulan Zulhijjah. Nah, pada bulan Zulhijjah, ya nih, umat Islam biasanya memperingati apa tuh? Hari Raya Idul Adha. Tanggal berapa? Pada tanggal 10 Zulhijjah. yang dimana pada tanggal 10 Zulhijjah itu suka disebut juga Hari Raya Kurban. Nah, kisahnya, teman-teman mau tahu kisahnya tentang berkurban? Mau tahu tidak kisahnya tentang berkurban? Mau ya. Nah, kisah tentang berkurban itu ada dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nih, coba dengarkan ya. Nih, Nabi Ismail itu teman-teman tahu tidak? Nah, Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim. Ketika kecil, Nabi Ismail itu waktu itu berusia 7 tahun kurang lebih ya. Kurang lebih 7 tahun. Terus nih di bulan Zulhijjah itu pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpinya itu tentang ini. Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Namanya siapa? Nabi Ismail. Nah, terus kira-kira Nabi Ibrahim itu mau tidak ya menyembelih anaknya nih? Nah, tidaknya. Nah, kita juga kan punya ayah, pasti ayah kita tidak akan mau untuk menyembelih anaknya. Terus, nah, berulang lagi tuh malam yang berikutnya tuh, malam lagi Nabi Ibrahim tidur lagi, bermimpi lagi, mimpinya sama, suruh apa? Suruh menyembelih anaknya. Nah, udah Nabi Ibrahim berpikir, masa saya harus menyembelih anak saya sendiri gitu. Nah, akhirnya malam ketiganya tuh tidur lagi, nah, bermimpi lagi, mimpinya sama lagi, harus menyembelih anaknya. Akhirnya Nabi Ibrahim mempunyai keyakinan bahwa mimpi itu datangnya dari Allah. Nah, datangnya dari Allah, bahwa mimpi itu perintah Allah. Nah, terus akhirnya Nabi Ibrahim membicarakannya lah dengan Nabi Ismail, dengan putranya. Hai Ismail, ayah mau berbicara, kata Nabi Ibrahim. Nah, ayah itu selama 3 malam bermimpi harus menyembelih engkau, katanya gitu. Ayah berpikir karena sudah 3 malam bermimpi seperti itu, bahwa itu mimpi itu akhirnya itu mimpi diperintah oleh Allah, mimpi itu datangnya dari Allah. Bagaimana gerangan, kata Nabi Ibrahim. Akhirnya dengan ketakwaannya Nabi Ismail, nah Nabi Ismail itu orang baik, kan Nabi ya, tapi waktu itu masih kecil. Akhirnya dengan ketakwaannya, dengan patuhnya Nabi Ismail, ya kalau seperti itu kan perintah Allah, saya akan taat, saya akan mau disembelih. Nah, ceritanya nih,
Nabi Ismail dibawa ke suatu padang pasir ya, ke suatu padang pasir di kota Mina. Akhirnya nih kan Nabi Ibrahim menggandeng Nabi Ismail, digandeng di tangannya begini, diajak jalan ke kota Mina ya, untuk apa nih? Untuk disembelih. Tetapi nih Nabi Ismail itu dan Nabi Ibrahim di perjalanan itu digoda oleh siapa? Oleh Syaiton. Digoda oleh Syaiton. Kata Syaiton gini, Ibrahim mau kemana? Kok kamu gandeng Ismail? Terus Nabi Ibrahim jalan aja. Saya mau ke suatu tempat. Mau ngapain? Mau menyembelih anak saya karena itu perintah Allah. Kata Syaitonnya, bohong, itu bukan perintah Allah. Masa kamu mau menyembelih anak sendiri? Emang gak sayang? Kata setannya itu. Nabi Ibrahim tahu bahwa itu Syaiton. Akhirnya Nabi Ibrahim ngambil batu kerikil nih, Si setan dilempar gini lemparnya. Bismillah, Allahu Akbar. Lempar. Tuh, akhirnya setannya pergi. Terus Nabi Ibrahimnya jalan lagi menggandeng Nabi Ismail. Nah, selagi jalan lagi tuh udah jauh jalan, datang lagi Syaitonnya gini, Ibrahim, kamu emang benar-benar ya gak sayang sama anakmu, katanya gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim, katanya, jangan menyembelih anakmu sendiri. Nah, terus akhirnya Nabi Ibrahim ngambil batu kerikil lagi. Terus ya taunya dilempar lagi dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Lempar lagi tuh. Terus jalan lagi. Akhirnya nih yang ketiga kalinya nih Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail digoda lagi sama Syaitan. Iya gitu. Kamu gak boleh membunuh anak, katanya gitu. Tapi Nabi Ibrahimnya mengerti kan, tahu bahwa itu Syaitan. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail udah pasrah kepada Allah bahwa itu perintah Allah yang harus dilaksanakan. Nah, akhirnya tuh mengambil batu lagi, ambil lagi batu kerikilnya. Nah, dilempar lagi dia. Nah, dilempar lagi kepada Syaitonnya dengan membaca Nabi Ibrahim sampailah ke tempat yang dituju. Nah, di situ udah siap. Nabi Ibrahim udah siap membarikan Nabi Ismail. Terus tapi dengan berat hati ya tentunya Nabi Ibrahim melaksanakannya. Cuma karena Nabi Ibrahim itu orang yang taat kepada Allah dan Nabi Ismail juga patuh kepada orang tuanya dan juga taat kepada Allah. Terus Nabi Ibrahim berkata, benar ini Ismail. Ayah tanya lagi, benar nggak mau disembelih? Terus tapi Nabi Ismail itu benar, ayah saya siap untuk disembelih, tapi dengan catatan pisau atau golok atau pedangnya yang untuk menyembelihnya itu dengan syarat harus yang tajam, harus yang tajam sekali. Terus agar darahnya itu tidak menciprat ke bajunya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail memintanya seperti itu. Kenapa? Katanya gitu kan, supaya ibunya di rumah tidak mengetahuinya. Nah, kalau ibunya mengetahuinya kan akan tidak setuju ya, karena ibunya sayang sama anaknya, dia sedih. Nah, ibunya sedih. Nah, Nabi Ibrahim juga sebenarnya hatinya sedih, tapi bagaimana, kan itu perintah Allah. Nah, akhirnya Nabi Ismail siap dibaringkan. Terus Nabi Ibrahim udah mengeluarkan pisau atau goloknya yang sudah tajam sekali. Terus Nabi Ismail siap untuk disembelih. Ayah, katanya, sembelih aku itu yang cepat, tidak boleh lama, supaya leher saya tidak terlalu sakit.
Padahal kematian itu kan sakitnya luar biasa. Nah, akhirnya udah dibaringkan, udah siap. Ayahnya memegang kepala anaknya dan memegang pisau ya. Nah, terus diikat nih Nabi Ismail itu diikat supaya tidak berontak. Nah, karena kan menahan kesakitan pastinya. Nah, pas dipegang lehernya dan pisau sudah menempel di lehernya, akhirnya nih dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nih Allah mengutus malaikat Jibril. Nah, mengutus malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan membawa seekor domba besar. Oh, domba besar dituntun ya, pakai kan ditarik tuh pakai tambang. Nah, dituntun di dekat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya pas mau seret Nabi Ibrahim menyembelih leher Nabi Ismail, nah malaikat berkata, wahai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kurban kamu sudah digantikan dengan domba. Jadi Nabi Ismail jadi tidak disembelih? Tidak jadi, karena Allah sudah menggantikan dengan seekor domba. Ya, seekor domba besar. Nah, dombanya besar. Akhirnya yang disembelih itu domba. Nabi Ismail selamat. Akhirnya berdiri di sampingnya Nabi Ibrahim. Dan akhirnya nih umat Islam di bulan Zulhijjah pada tanggal 10 Zulhijjah merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, terus bagi yang mampu pasti akan berkurban, menyembelih apa tuh hewan kurban nama? Domba. Apa saja? Ada domba atau kambing, sapi, unta, kerbau, ayam boleh tidak? Tidak. Nah, nama-nama hewan kurban yang harus disembelih itu Sapi, kambing, domba, unta, kerbau. Ya. Nah, terus nih. Daging kurban itu diapakan ya? Dibagi-bagikan kan? Nah, berkorban boleh di mana? Boleh di masjid, boleh dipotong sendiri sama ayahnya kalau bisa. Ya, terus dibagi-bagikan. Yang berkorban boleh makan tidak daging kurbannya? Boleh, tetapi secukupnya. Ya, tidak boleh banyak-banyak banget, nanti pusing. Nah, terus nih, akhirnya hewan kurban yang harus dikurbankan itu, teman-teman, ada syaratnya ya. Tidak boleh sakit, tidak boleh cacat, harus sudah cukup umurnya. Nah, itu boleh dikurbankan. Tidak nih, saya punya anak kambing. Nah, belum cukup umur dikurbankan, tidak boleh. Ya. Terus nih, intinya dari berkurban itu, coba teman-teman, intinya apa ya? Tadi yang harus kita ambil tuh, kita harus meneladani Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Mereka taat kepada Allah. Nah, kita juga harus untuk berkurban itu untuk ibadah juga. Terus arti berkurban itu tadi apa ya? Teman-teman tahu arti berkurban? Potong kurban, iya, menyembelih hewan kurban. Tadi apa? Sapi, kambing, domba, unta, kerbau. Ya, banteng. Kok banteng? Nah, teman-teman bisa bernyanyi, ayo kita nyanyi ya. Nyanyi tentang
hewan-hewan kurban dan Apa hewan apa yang bisa kurban? Kambing, sapi, kerbau, itu nama hewannya. Hewan apa saja? Apa saja? jalan dengan Kurbannya. pada sapi tidak Cacat tidak cukup. umurnya. Lagi Hewan apa? Hewan apa yang bisa kurban? kambing, sapi, kerbau, unta itu Nama hewannya apa saja? Apa saja? kurbannya tidak cacat, tidak sakit, sudah cukup Umurnya. Idul Adha, Idul Adha, Idul Adha Adha. Ayo kita bergembira Menyambut Idul Adha. ada kambing.